Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Sholih, hari ini kita akan belajar tentang Luqman Al-Hakim. Saya akan mengingatkan kembali siapa sih Luqman Al-Hakim itu. Luqman adalah hamba Allah yang sholih. Dia itu bukan nabi, tapi Allah mengaruniakan dia sebuah hikmah atau kebijaksanaan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Luqman dianugerahi hikmah oleh Allah, yaitu selalu bersyukur. Apa sih bersyukur itu? Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Misalnya nih, kita memiliki tubuh yang sempurna, kita punya mata supaya bisa melihat, punya mulut supaya bisa berbicara, kemudian punya telinga untuk mendengar, memiliki tempat tinggal, bisa bersedekah, bisa berbelanja, dan yang paling penting adalah memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19 disebutkan bahwa Luqman memberikan beberapa nasihat kepada anaknya. Sebagai seorang ayah, ia pastinya menginginkan anaknya mendapatkan kehidupan yang baik dan juga berkah. Di antara nasihat-nasihat beliau adalah yang pertama, tidak boleh berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya janganlah engkau menyekutukan Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, biasanya kita menyekutukan Allah itu dengan sebutan syirik. Apa sih syirik itu? Syirik adalah menyekutukan. Dan menyekutukan itu bisa berupa yang pertama, menganggap sesuatu sebagai sekutunya Allah atau temannya atau rekannya yang setara dengannya. Yang kedua yaitu menyamakan sesuatu dengan Allah, baik berupa benda-benda atau makhluk hidup. Yang antara contoh syirik yang pertama yaitu menyembah matahari, kemudian menyembah patung, yang ketiga menyembah kayu besar atau pohon atau benda-benda yang lain, kemudian meletakkan sesajen, meletakkan persembahan, dan menganggap bahwa mereka itu adalah Tuhan. Nah, lalu bagaimana kira-kira hukum dari orang yang syirik atau menyekutukan Allah? Maka dia dihukumi sebagai orang yang zalim dan berdosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan amalan-amalan tertentu. Yang kedua, nasihat dari Luqman kepada anaknya adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu. Maka akan kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu kenapa sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama adalah kepada ibu. Ibu itu sudah mengandung kita selama 9 bulan dan kemudian melahirkan kita dengan rasa sakit yang luar biasa. Dan selama 2 tahun itu ibu menyapi kita. Untuk ayah memberikan nafkah, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita sebagai anak wajib untuk berbakti kepada keduanya. Lalu bagaimana kalau mereka memaksa kita berbuat syirik? Apakah boleh? Tentu tidak. Apabila orang tua kita mengajarkan kepada kita, menyuruh atau mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, maksiat, maka kita tidak boleh menaatinya. Meski tidak menaatinya, kita harus tetap berbuat baik kepada keduanya ya. Nasihat yang ketiga dari Luqman adalah menyadari senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, Allah akan memberinya atau membalasnya. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan memberinya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti." Quran Surat Luqman ayat 16. Baik, dimanapun kita berada, Allah pasti mengetahui perbuatan kita atau kondisi kita, baik kita mau di langit, mau di bumi, mau di dalam tanah, mau di dalam gua, siang dan malam, Allah pasti mengetahui kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati dan juga rajin beribadah kepada Allah. Nasihat yang keempat yakni banyak mengerjakan kebajikan. Disebutkan dalam Al-Quran, itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Di antara kewajiban atau kebajikan yang diwajibkan dan harus kita lakukan dari nasihat Luqman kepada anaknya adalah yang pertama, mendirikan sholat. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia akan menegakkan agamanya, dan barang siapa yang tidak mendirikan sholat, maka ia akan meruntuhkan agama itu. Yang kedua adalah amar ma'ruf,
yakni mengajak kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik banyak diantaranya, mengajak teman bersalat, mengaji, bersedekah, membantu orang lain. Nah, yang ketiga yakni mencegah kepada kemungkaran, mengajak atau mencegah teman atau orang di sekitar kita untuk tidak berbuat yang buruk, misalkan mencuri, mencontek, kemudian bertengkar. Dan yang terakhir yakni bersabar apabila tertimpa sesuatu, misalkan sabar ketika rumahnya terlanda banjir, terkena kebakaran, apabila tertimpa musibah saat di jalan, tertabrak motor atau yang lain-lain. Yang terakhir adalah tidak sombong dan harus memiliki sikap tawadhu. Di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, sombong adalah perbuatan yang tidak baik, dan tawadhu adalah perbuatan yang sebuah sikap yang terpuji. Orang-orang yang sombong dan angkuh yaitu selalu merasa hebat sendiri. Dia merasa hebat sendiri, merasa paling bisa, merasa paling ganteng, kaya, paling pinter, dan dia suka memuji diri sendiri di hadapan orang lain. Namun kebalikannya, kita hendaknya memiliki sifat yang tawadhu, yaitu sikap rendah hati, seperti contohnya mengucap salam sambil menyapa atau menanyakan kabar, tersenyum, berperilaku ramah, berjalan dengan sederhana, kemudian berbicara dengan sopan, lemah lembut, dan bersuara pelan, bukan bersuara yang seperti layaknya suara keledai. Baik, itulah tadi dijelaskan siapa itu Luqman Al-Hakim dan kemudian nasihat-nasihat yang ia berikan kepada anaknya. Semoga kita senantiasa bisa meniru apa yang beliau lakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk anak-anak untuk mengerjakan tugasnya. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.